Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kali ini saya ingin menyampaikan perihal berita acara hasil pengadaan jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Berikut penyusunan formulir surat perintah kerja. Sebagaimana dihasilkan dari pengadaan jasa catering tersebut, telah dilakukan pekerjaan pengadaan oleh pejabat pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Kota X dengan hasil bahwa berita acara hasil pengadaan langsungnya sebagai berikut. Nomornya adalah PBJ .33 garis miring Dinkes garis miring 5 garis miring 2024. Berita acara ini ditandatangani pada hari Senin 6 Mei 2024 dengan kode paket yang termuat dalam rencana pengadaan nomor 123456. Kemudian nama paketnya jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil. Sebagaimana sebelumnya telah diinformasikan, nilai total HPS untuk pengadaan jasa catering ini senilai Rp139.998.500. Metode pemilihan adalah pengadaan langsung. Kemudian oleh pejabat pengadaan diperoleh bahwa dalam mekanismenya telah dilakukan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, dan dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi, lulus pada evaluasi teknis, lulus pada evaluasi harga atau biaya atas nama CVE dengan nama direktur adalah Ahmad. Kemudian dari evaluasi penawaran itu diperoleh nilai penawaran senilai Rp126 juta, kemudian nilai penawaran terkoreksi tetap Rp126 juta dan nilai negosiasi biaya Rp126 juta. Berangkat dari berita acara ini, maka nantinya akan disusun formulir SPK dengan nilai SPK senilai Rp126 juta yang akan ditanda oleh pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota X bersama Direktur CVE yaitu Ahmad. Kemudian masuk di formulir SPK, maka bisa diisikan dalam kertas kerja yang telah diberikan. Maka satuan kerjanya kita isi dengan Dinas Kesehatan Kota X, nomor dan tanggal SPK dituliskan nomor 600 sekian, kemudian tanggal SPK-nya 8 Mei 2024. Kemudian nama PPK dalam Dinas Kesehatan Kota X itu dituliskan Winnie Handayani dan nama penyedia yang telah dinyatakan lolos sebagai penyedia adalah CVE. Maka itu berdasar paket pengadaan jamuan rapat kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil atas surat undangan pengadaan langsung yang nomor sekian sudah ada dalam formulir tersebut tanggal 2 Mei 2024 dan berita acara hasil pengadaan langsung tertanggal 6 Mei 2024. Kemudian dalam SPK dituliskan sumber dana yaitu dari DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024. Kemudian nilai kontrak termasuk pajak adalah sebesar Rp126 juta yang itu merupakan nilai dari negosiasi pejabat pengadaan bersama penyedia. Kemudian jenis kontrak dituliskan lumsum, kemudian waktu pelaksanaan kontrak atau waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Dalam SPK, maka penanda tangannya ada 2 orang yaitu pejabat pembuat komitmen Dinas Kesehatan Kota X yaitu Winnie Handayani dan untuk dan atas nama penyedia CVE yaitu selaku direktur yaitu Ahmad. Nah, diinformasikan
Dalam formulir SPK mengandung beberapa hal syarat umum dari SPK yang bisa dituliskan atau bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Lingkupnya di situ meliputi yang 1A menyediakan jasa catering jamuan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil. Kemudian yang 1B spesifikasi pekerjaan, kuantitas barang sebanyak 2110 porsi. 2100 untuk peserta penyuluhan ibu hamil dan 10 untuk penyuluhnya. Kami includekan jumlah penyuluh ke dalam kontrak. Kemudian yang spesifikasi pekerjaan berikutnya, kualitas barang dalam kemasan berupa box yang tahan air. Kemudian waktu pelaksanaannya adalah 1 hari, yaitu di hari Sabtu 18 Mei 2024. Layanan pengiriman maksimal diantarkan 30 menit sebelum jadwal kudapan dan makan siang didistribusikan. Kemudian spesifikasi pekerjaan terakhir, layanan personel mesti ada 1 orang petugas catering yang standby di lokasi kegiatan. Nah, dalam syarat umum SPK harus memuat hukum yang berlaku seperti yang sudah dituliskan dalam syarat umum sebagaimana yang ada di kertas kerja. Dalam kertas kerja selain hal di atas masih memuat 2 penjelasan atau uraian deskripsi, yaitu harga SPK. Kemudian 3 hak kepemilikan, 4 cacat mutu, 5 perpajakan. Jadi nilai kontrak masuk di dalamnya adalah kewajiban dalam perpajakan. Nomor 6 perihal pengalian dan atau subkontrak. 7 kemudian dalam syarat umum SPK memuat penjelasan tentang jadwal, kemudian memuat juga 8 perihal asuransi, kemudian 9 penanggungan dan risiko. Dalam penanggungan dan risiko ini di dalamnya maka harus menyebutkan potensi risiko yang mungkin timbul. Misalkan 1, terjadi keterlambatan proses pekerjaan, potensi risikonya. 2, potensi risiko yang mungkin timbul, jasa yang dihasilkan tidak memenuhi atau sesuai harapan. Maka dari potensi risiko itu dituliskan juga mitigasi risiko ketika itu terjadi. Jadi saya tuliskan dalam syarat umum SPK itu mitigasi risiko. 1, penyedia siap dan bersedia memberikan ganti rugi jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Mitigasi risiko yang kedua, penyedia siap bertanggung jawab secara perdata atas ketidaksesuaian pemenuhan kesepakatan kontrak. Nah, itu beberapa hal terkait syarat umum kontrak atau syarat umum SPK. Belum selesai di situ, masih ada poin 10, yaitu penjelasan uraian mengenai pengawasan dan pemeriksaan. 11 laporan hasil pekerjaan. Kemudian 12 waktu penyelesaian pekerjaan. Kemudian 13 pengaturan serah terima pekerjaan, di dalamnya mengurai seperti apa BAST harus dilakukan. Kemudian 14 jaminan bebas cacat mutu atau garansi. Kemudian 15 menjelaskan tentang syarat umum SPK, di dalamnya ada perubahan SPK jika ada. Kemudian 16 penghentian dan pemutusan SPK. 17 pembayaran. Nah, di syarat umum pembayaran ini perlu dijelaskan di dalamnya bahwa bagian A, pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh BPK dengan ketentuan. 1, penyedia telah mengajukan tagihan detail laporan kemajuan hasil pekerjaan. Dari situ maka kemudian dilakukan pemeriksaan dan serah terima. Kemudian 2, ada ketentuan pembayaran dilakukan dengan sekaligus. Kemudian yang ketiga, pembayaran harus dipotong denda apabila ada dan pajak. Nah, seperti itu beberapa isian pembayaran. Masih ada poin-poin B, C, D lagi. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, dalam syarat umum SPK ada poin 18 penyelesaian perselisihan dan 19 larangan pemberian komisi. Jika kedua belah pihak sudah sepakat terhadap syarat umum
dan apa yang tertulis dalam SPK ini maka bisa dilakukan tanda tangan kontrak oleh kedua belah pihak sebagai pedoman dalam pelaksanaan kontrak. Nah, demikian untuk penjelasan berita acara dan berita acara apa itu tadi, hasil pengadaan jasa catering kegiatan penyuluhan pencegahan stunting untuk ibu hamil berikut penyusunan formulir SPK. Semoga bermanfaat dan semoga memenuhi tujuan pelaporan ini. Salam komitmen, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.